Mengarah jauh tadi ini Amadou Jallo yang dituju. Kop duel terjadi di sana, kembali dimenangkan oleh Peros. Sebuah umpan terobosan mengarah kali ini kepada nomor punggung 3. Coba dibayang-bayang oleh Dodo, nampaknya pergerakan dari pemain Peros FC ini. Lakukan penetrasi kotak penalti kali ini, apa yang terjadi? Sebuah duel tadi terjadi nampaknya di jantung pertahanan. Kembali hanya melahirkan sukses tendangan penjuru saja bagi kesebelasan Peros FC melalui sebuah counter attack tadi yang dibangun oleh anak-anak dari Peros ini. Dan duel dengan Diego Pesima tadi sempatnya sedikit membuat cedera pemain dari kesebelasan Peros nomor punggung 2 nampaknya. Setelah tadi kop duel dengan Pesima, Farel nampaknya. Setelah kembali berdiri kita saksikan Farel. Silih berganti nampaknya, kedua kesebelasan saling bermain terbuka dan saling jual beli serangan, tentunya menjadi tonton yang menarik dan memanjakan mata bagi segenap pencinta sepak bola yang menjadi saksi ketangguhan tim yang akan saling tumbangkan di laga sore hari ini. Kembali kali ini sebuah peluang terus mengurung pertahanan nampaknya. Kubu dari Peros FC ini melakukan akselerasi kotak penalti. Diego Pesima dengan gagah perkasanya melakukan pengawalan nampaknya di jantung pertahanan dari Telabang FC ini. Kembali kali ini bola bergulir di kaki anak-anak dari Telabang FC. Amran Harahap kerjasama pendek dengan Dian kali ini. Masih Dian kuasai bola, mencari rekan ke tengah kepada Sandi Bule. Masih Sandi kali ini melebar kepada Napoleon. Pemain yang besar bersama Persires Rengat dan Persis 9 di Liga Indonesia ini turun memperkuat lini tengah dari kesebelasan Telabang FC setelah Napoleon Dion. Sebuah umpan dari kepada Aldi Kemra, maksudnya ditempel ketat oleh sang kapten Muhammad Kizan. Coba melepaskan diri nampaknya Aldi Kemra dari pengawalan Muhammad Kizan. Sebuah duel yang cukup keras tadi terjadi nampaknya. Dua pemain muda dari kenamaan dari Rana Lansekmani ini. Sebuah umpan terobosan kali ini kepada Kevin Junior tadi maksudnya. Namun sebuah intercept yang sangat baik tadi dilakukan oleh Kufiro Zaki mengagalkan serangan. Amadou Jallo, Sandi Bude, masih Sandi Otak-atik. Kembali gagal penguasaan bola dari Sandi. Kufiro Zaki. Napoleon kembali kepada Kufiro Zaki. Namun sayang kembali wasit meniup peluit, pertanda terjadi pelanggaran dan kartu kuning nampaknya dihadiahkan kali ini kepada pemain berkostum 17 atau berkostum 7 tadi dari Peros FC yang dihadiahi kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan. Duel nampaknya yang terjadi pada laga pada sore hari ini menandakan tingginya tensi laga yang tersaji dalam perebutan satu tiket melaju ke semifinal pada sore hari ini. Yang mana ini merupakan satu laga ajang bergengsi di Rana Lansekmani ini yang digawangi oleh Ikatan Pemuda Kunangan di bawah pimpinan Amrul Wana berhasil mengusung perhelatan akbar di penghujung 2021 ini. 16 tim terbaik yang ambil bagian dalam turnamen ini mampu menghadirkan pemain-pemain berlabel Liga Indonesia merumput di lapangan Nagari Kunpar dalam PGM Kunangan Telabang Cup kedua ini. Kita saksikan kali ini sebuah tendangan dari Amadou Jallo ke mulut gawang, namun masih mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang Tanjung. Sebuah tendangan bebas dari Amadou Jallo tadi belum mampu merubah keadaan nampaknya. Dan juga kami informasikan bagi Anda segenap pecinta dan pecandu sepak bola, partai semifinal pertama akan digelar nanti pada hari Kamis antara Persena menghadapi Banteng FC. Jadi jangan sampai dilewatkan. Semifinal pertama akan berlangsung pada Kamis sore di tempat yang sama dan pada jam yang sama antara Persena atau tim yang berjulukan Laskar Semunan Jani yang akan menantang Banteng FC di laga semifinal pertama pada hari Kamis nanti. Yang mana untuk besok sore kita akan meliburkan pertandingan dan semifinal akan kita mainkan pada hari Kamis sore dalam laga derby Semunan Jani pada hari Kamis di tempat yang sama dan jam yang sama. Jadi jangan sampai dilewatkan kembali. Anak asuh Bung Jamaldi akan kembali bertarung pada hari Kamis nanti dalam perebutan satu tiket ke Grand Final Open Turnamen bergengsi PGM Kunangan Telabang Cup kedua ini. Mampukah Laskar Semunan Jani akan mematahkan tanduk sang Banteng di laga semifinal nanti? Menarik kita nantikan hasilnya pada hari Kamis nanti di lapang utama Nagari Kunpar ini.
laga dalam derby bertajuk Derby Subunan Janji akan tersaji pada hari Kamis nantinya. Dan pertandingan sore ini tetap dihadiri nampaknya oleh sang presiden klub dari Persena, yaitu Bung Jamaldi yang memimpin Persena berlaga di turnamen bergengsi pada tahun ini. Tentunya ini menjadi ajang adu gengsi dari tim-tim yang berlaga di turnamen sekelas TBM Gunangan Talabang Cup kedua di tahun ini yang diusung oleh Amrul Wana dan kawan-kawan selaku pimpinan dari IPK Gunangan. Kembali kita ke lapangan pertandingan kali ini, duel terjadi di lingkaran tengah. Ada Diego Pesima di sana, tenang tadi mengamankan kulit bundar, sebuah umpan mengarah kepada Aldi Kembra kali ini. Sandi Bule datang membantu kali ini, umpan kontekan kepada Amadu Jalo, Asyik Wandebo yang dituju. Kembali kemelut tadi terjadi. Gagal kembali penguasaan bola. Kali ini kembali Peros, kuasai jalannya pertandingan, mengarah ke daerah pertahanan. Sebuah penyelamatan saja back pass dilakukan Dodo tadi. Cukup cerdik nampaknya Dodo. Lakukan penyelamatan dengan mengarahkan bola dari kepada sang penjaga gawang Oki Sandilova. Kembali selamat jaga gawang dari tim elit Selabang FC, Aldi Kemra. Menyisir kali ini Aldi dari sektor kiri pertahanan. Ada Muhammad Kizan di sana. Benteng kokoh di jantung pertahanan dari Peros, Bobiro Zaki, gelandang jangkar yang mendapat julukan Gattuso-nya dari kota Arang ini. Duel-duel keras dari seorang Bobiro Zaki nampaknya mengkoordinir sebagai gelandang jangkar di lini tengah dari kesebelasan Talabang FC di laga pada sore hari ini. Joko Sadeo masih coba dibayangi oleh Dian, nampaknya pergerakan dari Joko Sadeo, menari-nari nampaknya Joko Sadeo kali ini ditempel ketat terus oleh pemain Amran Harahap. Melakukan pengamanan saja Amran, membuang bola keluar lapangan, kembali selamat daerah pertahanan dari Talabang FC. Masukkan lempar galam saja bagi Peros. Masih belum berubah kedudukan hingga pertengahan babak yang kedua ini. Kedua kesebelasan masih bermain dengan skor imbang 0-0 di laga Perang Bintang pada sore ini. Dan kita lihat penuh sesak lapangan utama Negari Kunpar sore ini. Sekeliling lapangan diprediksi pada sore ini laga disaksikan lebih kurang 3.000 pasang mata yang menjadi saksi ketangguhan dua tim yang berlaga memperebutkan satu tiket ke semifinal di ajang TBM Gunangan Talabang Cup kedua ini. Salah satu ajang turnamen tersukses di penghujung 2021 ini yang menyedot perhatian publik dan segenap pengamat sepak bola, yang mana dikadang-kadang ini merupakan satu ajang turnamen paling bergengsi di ranah Lansek Mani ini. Tim-tim yang mampu menghadirkan pemain-pemain berlabel Liga Indonesia merumput di lapang utama Negeri Kumpar setiap sorenya. Kembali kali ini anak-anak dari Peros membangun serangan. Masih dari kepada Joko Sadeo yang dituju. Oki Sandilova keluar dari sarang yang mengamankan sekulit bundar. Belum berhenti tekanan, apa yang terjadi? Terperangkap offset kali ini nampaknya Joko Sadeo. Bergerak liar nampaknya Joko Sadeo meruntuhkan pertahanan yang digawang oleh Amran Harahap dan Diego Pesima ini. Namun kali ini Joko Sadeo berdiri dalam perangkap offset, menggagalkan serangan dari Peros FC. Dan pertandingan sore ini cukup tenang nampaknya dipimpin oleh wasit senior yang diterbangkan dari Komda PSSI Kabupaten Kuantan Singi, Jack Sikumbang, yang memimpin laga krusial pada sore hari ini. Yang mana turnamen pada tahun ini turut didukung oleh sederet pengusaha-pengusaha di kawasan Kamangbaru yang telah turut berkontribusi demi suksesnya pegelaran Akbar PBM. Sebuah umpan kali ini mengarah ke belakang. Sebuah tendangan keras dari Napoleon tadi masih mampu diblok tadi oleh pemain bertahan dari Peros FC. Nampaknya memang sang Dewi Fortuna belum berpihak kepada anak asuh dari Bung Amruwana di laga ini. Peluang demi peluang tercipta namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Dan tadi kita saksikan sebuah tendangan keras dari Napoleon Deon tadi masih mampu diblok oleh Muhammad Kizan. Penjuru kali ini kop duel dan kembali melambung dari sebuah bola heading dari Napoleon tadi. Yang mana PBM Gunangan Talabang Cup kedua tahun ini didukung oleh sederet sponsor para pengusaha-pengusaha Kamangbaru yang nama-namanya terpajang di pinggir lapangan yang terus ambil bagian dalam pegelaran Akbar di penghujung 2021 ini. Ada Wana Wisata Talabang Sakti, PT Talabang Muda Indonesia, PT Bina Pratama Sakato Jaya, PBM Solution Mobil, dan juga ada Toko Gembira Baru.
Kembali sebuah bola crossing juga berarti. Tenang dari Diego Pesima mengamankan kulit bundar. Kembali kali ini Sandi Bule kuasai bola, mencari rekan, nampaknya Sandi gagal kembali. Ada Heru di sana melakukan pengawalan ketat pergerakan Sandi Bule. Kevin Junior masih Kevin kali ini. Sebuah umpan berbeda kepada Heru. Apa yang terjadi? Sebuah top duel dari antara Diego Pesima dan Heru tadi. Kembali mementahkan serangan yang dibangun anak-anak dari Peros FC ini. Kembali sebuah tekan kali ini ke Amadu. Kalau kita untuk pertahanan Sandi Bule terlepas ini berbahaya. Sayang sekali. Sebuah kembali dari seperempat di depan jala gawang dari kesebelasan Peros FC tadi. Sebuah tendangan keras dari Sandi Bule tadi yang masih mampu diamankan dari nampaknya melambung tinggi di atas mister kawan dikawal oleh Tanjung ini. Bermain dengan tensi tinggi nampaknya laga pada sore ini, dan tentu kita tetap berharap kedua kesebelasan bisa tetap menjunjung tinggi sportivitas dan berplay hingga laga ini berakhir. Dan juga kepada rekan-rekan panitia agar kita bekerja ekstra mengkoordinir para pengunjung kita atau penonton kita agar tidak melakukan intervensi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Silakan berikan dukungan dan yel-yel, tapi jangan sekali-kali melakukan intervensi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Apapun yang terjadi di tengah lapangan, kita serahkan sepenuhnya kepada sang pengadil lapangan tengah. Diwarnai oleh insiden-insiden dan benturan-benturan tak terelakkan nampaknya di laga krusial yang menyedot perhatian pada sore hari ini antara Telabang FC kontra Peros FC ini. Yang salah semprot. Dan juga kepada panitia agar menetapkan kedua pen cadangan hanya ditempati oleh ofisial yang memakai tanda pengenal atau kokarde, selebihnya dengan tertib menonton dari luar tali pembatas. Tolong panitia ditertibkan kedua pen cadangan hanya ditempati oleh pemain cadangan dan ofisial yang memakai tanda pengenal, selebihnya menonton dari luar tali pembatas. Kosongkan pen cadangan demi tertib dan lancarnya turnamen kita ini. Silakan yang tidak memakai kokarde agar bergeser dari pen cadangan. Kita kembali melanjutkan laporan pertandingan di babak yang kedua ini. Bola kembali dalam penguasaan Peros kali ini, umpan kepada Kevin, dari maksudnya ada Dodo di sana, mantan bintang Persiju Sejunjung ini yang dipercaya mengkoordinir sektor kanan pertahanan dari Telabang FC di laga ini. Berhasil tadi diamankan oleh Dodo nampaknya. Pergerakan dari seorang Kevin Junior tadi menghasilkan tendangan penjuru saja bagi Peros kali ini berada di sektor kanan jala gawang dari Oki Sambilopa. Lakukan sudah sebuah intercept dilakukan Amran Harahap menghalau bola. Apa yang terjadi kali ini di daerah pertahanan? Peluang demi peluang yang tercipta di babak yang kedua ini masih belum berbuah gol nampaknya dari bintang-bintang kenamaan dari Telabang FC di laga ini. Nampaknya sang Dewi Fortuna belum begitu berpihak nampaknya. Dan di tenda kehormatan masih kita saksikan wajah-wajah tokoh-tokoh beken dari Kemang Baru masih serius menyaksikan laga krusial pada sore hari ini. Di sana masih ada tokoh senior kita yang merupakan tokoh sentral Kemang Baru, Bapak Sahbudin Datuk Sinaro, yang juga merupakan Ketua Umum Perwana Pijunjung ini. Juga di sana masih ada Bapak Dan Ramil dan Kapolpos yang juga mendampingi tokoh senior kita pada sore hari ini. Tentunya sebuah kebanggaan bagi kita mendapat support dari para tokoh-tokoh kita di sore hari ini. Dan kembali kami wanti-wanti kepada kedua kesebelasan agar bisa tetap menjunjung tinggi sportivitas dan perplay hingga laga ini berakhir. Kembali sebuah tendangan bebas kali ini diperoleh oleh Telabang FC. Bola dihadapi oleh Dian, pemain yang beroperasi sebagai bek kiri jantung pertahanan dari kesebelasan Telabang FC ini. Lakukan sudah Dian, tinggi melambung bola mengarah ke daerah pertahanan. Di sana ada Napoleon, duel tadi. Kembali gagal penguasaan bola dari Napoleon. Diego Pesima duel kali ini dengan Kevin Junior. Amran Harahap kali ini sebuah sliding tag saja dilakukan oleh Amran Harahap mengamankan daerahnya. Tampil lugas dan bermain taktis nampaknya Amran Harahap kali ini mengkoordinir jantung pertahanan dari Telabang FC. Dan kita saksikan dari kejauhan salah satu punggawa legion asing yang diterbangkan oleh Amroana Diego Pesima, pemain yang mengantongi paspor Sierra Leone Afrika Barat ini, terkapar nampaknya di tengah lapangan. Setelah tadi coba menghadang pergerakan dari Kevin Junior tadi, mengalami hamstring nampaknya Diego Pesima.
Kita nantikan masih mampukah Persima untuk melanjutkan sisa pertandingan. Salah satu bek tangguh yang diterbangkan dari Sierra Leone Afrika Barat nih, pemain yang besar bersama Liga Laos dan bermain untuk Liga Thailand ini, turun di jantung pertahanan dari Telabang FC di laga pada sore hari ini. Sebuah darurat tentunya terjadi di jantung pertahanan Telabang FC menyusul cederanya Persima nampaknya. Masih mampukah Persima untuk menunjukkan sisa pertandingan, sama-sama kita nantikan. Dan nyaris kali ini hanya menyisakan Amran Narahap di jantung pertahanan. Kali ini kembali sebuah tekanan dihalau tadi oleh Dian ke tengah kepada Sandi Bule. Kali ini masih Sandi Bule otak-atik sendirian. Kuasai bola penuh kali ini Sandi Bule berduel dengan Heru nampaknya di jantung pertahanan. Apa yang terjadi? Kita lihat kembali ketegangan terjadi nampaknya di tengah lapangan. Apapun yang terjadi kita serahkan sepenuhnya kepada wasit. Percayalah, percayakan kepada wasit apapun yang terjadi di tengah lapangan. Penonton harap tetap dengan tertib menonton dari luar tali pembatas. Percayakan kepada sang pengadil lapangan tengah apapun yang terjadi di tengah lapangan. Kembali kali ini sebuah tendangan bebas diperoleh kali ini dari Telabang FC. Bola dihadapi oleh Sangka Dodo nomor punggung 12. Pemain bertahan dari kesebelasan Telabang FC ini. Laga keras yang tersaji di perebutan satu tiket ke semifinal di sore hari ini. Tentunya ini menjadi partai hidup mati. Dua tim terpaksa harus saling singkirkan dan saling tumbangkan di laga ini demi untuk mengamankan satu posisi melaju ke semifinal ajang bergengsi PBM Kunangan Telabang Cup yang menyedot perhatian publik di laga sore hari ini. Kita nantikan sebuah tendangan bebas kali ini dari kaki Dodo, pemain berkostum 12 mengambil ancang-ancang. Kita nantikan tendangan kali ini dari kaki Dodo nomor punggung 12 mengambil ancang-ancang langsung sudah mengarah kali ini kepada Sandi Bule tadi maksudnya. Namun kembali sebuah sliding tag dilakukan oleh Heru nampaknya, yang mendapat tugas khusus nampaknya menempel pergerakan dari sang bintang Sandi Bule di laga ini. Berkali-kali duel antara Heru dan Sandi Bule ini terjadi di tengah lapangan. Kembali kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru saja bagi kesebelasan elit Telabang FC. Bola diambil oleh Sandi Bule kali ini. Saksikan di kotak nanti ada Aldi Kembra dan Hakim Wandeboy di sana. Duel kali ini. Sebuah heading dari Napoleon dari masih mampu dari diamankan oleh pemain bertahan. Kembali sebuah counter attack kali ini bangun. Nyaris hanya menyisakan Amran Narahap di jantung pertahanan menyusul cederanya Diego Persima yang belum mampu melanjutkan sisa pertandingan nampaknya. Kembali Sandi berbahaya. Jose Sadil keras dari tendangan. Tampil gemilang dan ciamik nampaknya Oki Samdilova di laga pada sore hari ini. Sebuah penyelamatan gemilang kembali dilakukan oleh penjaga gawang kenamaan Oki Samdilova di laga pada sore hari ini. Sebuah tendangan keras dari jarak dekat tadi dilepaskan oleh Joko Sadil. Masih mampu ditepis tadi oleh Oki Samdilova. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Telabang, keluar Persima, masuk Freddy nomor punggung 11. Baik, pertandingan kembali dilanjutkan nampaknya. Nampaknya memang benar Persima tidak mampu melanjutkan sisa pertandingan setelah cedera hamstring yang dialaminya nampaknya. Kembali kali ini Captain Junior lakukan tekan ke dalam pertahanan. Dan kali ini asisten wasit Mul mengangkat bendera pertanda tadi pemain dari Peros telah berdiri dalam posisi offset. Kembali mentah serangan yang dibangun anak-anak dari Peros FC di penghujung babak yang kedua ini. Sangat memukau nampaknya pertandingan tersaji di sore ini. Dua tim saling bermain mempertahankan kesebelasannya masing-masing, duel demi duel dan insiden demi insiden tak terelakkan menandakan tingginya tensi laga yang tersaji dalam perebutan satu tiket ke semifinal di sore hari ini. Kembali kali ini nomor punggung 2 dari kesebelasan Karel. Akselerasi ke jantung pertahanan. Kembali tadi Kevin Junior melakukan penetrasi dari ke jantung pertahanan. Masih mampu tadi digagalkan tadi. Bertubi-tubi tekanan ke jantung pertahanan. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Paris FC.
Keluar Prisma nomor punggung 27. Masuk Iqbal nomor punggung 14 dari Paris FC. Maaf, Peros FC. Maaf, dari Peros. Terjadi pergantian pemain di penghujung laga ini. Baik, kembali pertandingan dilanjutkan. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan di daerah pertahanan dari Talabang FC. Oki Samdilopa tinggi melambung bola, masih mampu diselamatkan, pendek kepada Joko Sareo. Peros kembali membangun serang kali ini. Sebuah umpan terobosan kembali mengarah, kali ini ada Dodo di sana melakukan pengawalan. Begitu berbahayanya nampaknya Farel di lini serang dari kesebelasan Peros yang berkali-kali mampu untuk memperpartir jantung pertahanan Talabang di penghujung laga ini. Kali ini kembali mampu diamankan oleh Dodo nampaknya. Sebuah serangan melalui kaki Farel tadi mengakibatkan tendangan penjuru saja bagi kesebelasan Peros. Bola dihadapi oleh Kevin Junior. Mengambil ancang-ancang Kevin Junior, lakukan sudah angkat bola kotak penalti. Sebuah peluang tadi dari Muhammad Kizan. Sayang tadi Muhammad Kizan tidak menggunakan heading tadi dalam menyambut sebuah umpan crossing dari tendangan penjuru tadi. Medis. Kali ini kita lihat sang penjaga gawang kenamaan Oki Samdilopa yang mengalami gangguan nampaknya. Begitu ketatnya laga yang tersaji di sore hari ini mengakibatkan cedera bagi para pemain kita dan hamstring nampaknya dialami oleh penjaga gawang atau gangguan di engkel sebelah kirinya. Mampukah Oki Samdilopa untuk melanjutkan? Masih bermain dengan skor imbang 0-0 hingga di pertengahan babak yang kedua ini. Laga perang bintang antara Talabang FC besutan dari Amruwana menghadapi Peros FC dalam perebutan satu tiket melaju ke semifinal PBM Kunangan Talabang Cup kedua di sore hari ini. Kita saksikan antusias pecandu dan pecinta sepak bola masih tetap setia di bibir garis menyaksikan selebritis lapang hijau mengolah sekulit bundar dalam pergelaran pada sore hari ini perebutan satu tiket ke semifinal antara Talabang FC kontra Peros pada sore hari ini. Kembali kita ke lapang pertandingan, kali ini bola kembali dikuasai anak-anak dari Peros FC, melebar kepada Joko Sadio. Masih Joko, bintang kenamaan Persiju Sijunjung ini masih mampu diselamatkan oleh Dodo. Cukup baik tadi kontrol dari Dodo, pemain syarat pengalaman yang pernah membela Persiju Sijunjung ini. Turun mengkoordinir sektor kanan pertahanan dari Talabang FC di laga sore hari ini. Kembali Hakim Wandeboy pendek kepada Sandi Bule. Umpan kotak penalti masih diamankan tadi oleh Kizan. Gofiro Zaki. Duel kali ini kembali terjadi di lingkaran tengah antara Gofiro Zaki dan Rifki. Heru, pemain yang tampil terenggilas di laga ini, mendapat tugas penempel ketat pergerakan dari Sandi Bule nampaknya di laga ini. Freddy Rizky kali ini. Baik, kali ini Freddy Rizky kepada Aldi Kemra yang dituju. Sebuah umpan terukur dari Freddy Rizky tadi kepada Aldi Kemra, crossing kotak penalti. Dan sebuah peluang kembali tercipta melalui kaki Sandi Bule. Masih melebar tadi sebuah tendangan salto dari Sandi Bule tadi menerima sebuah umpan crossing dari Aldi Kemra tadi. Kembali peluang demi peluang tercipta, masih belum mampu untuk menggetarkan jalan gawang dari Peros di laga sore hari ini. Begitupun sebaliknya, gawang dari Samdilopa masih tetap terjaga dari benturan dan hadangan dari pemain-pemain penyerang dari kesebelasan Peros FC di laga sore hari ini. Perebutan terjadi dimenangkan oleh Kufiro Zaki kali ini. Kembali duel ini tengah terjadi. Amadou Jalo, Hakim Wandeboy yang dituju. Freddy Rizky gagal dari penguasaan bola. Kembali bola dari kaki sang bintang dari Peros, Joko Sadeo. Ke tengah kepada Iqbal. Ada Riri kali ini, kembali kepada Iqbal. Masih mengurung pertahanan nampaknya anak-anak dari Peros FC ini. Melebar kali ini kepada nomor punggung 19, ada Rizky kali ini. Crossing kotak penalti. Kevin Junior. Sebuah intercept dari Dodo tadi. Kembali jatuh di kaki Kevin Junior ke belakang, umpan tarik. Gagal kali ini umpan dari Kevin. Sebuah serangan balik cepat dibangun oleh Talabang FC kali ini melalui kaki sang bintang Aldi Kemra ke tengah kepada Sandi Bule kali ini. Masih Sandi otatik sendiri kepada kali ini memberikan umpan terobosan kepada Hakim Wandeboy yang dituju. Mendapat pengawalan ketat nampaknya Hakim. Kembali mentah serangan. Kevin Junior. Ada Dodo di sana.
membayangi pergerakan dari pemain Peros ini. Kembali ke umpan tarik ke belakang kepada Kevin Junior. Amadu Jalo lakukan penyelamat di nampaknya Amadu Jalo. Punggung 19 Rizky kali ini ke tengah kepada Iqbal. Begitu menguasai lini tengah nampaknya Peros di waktu ini. Apa yang terjadi dengan para gelandang dari Telabang FC? Kali ini bola masih dalam penguasaan penjaga gawang Oki Samdilova. Melambung tinggi bola kali ini kepada Hakim Wonderboy. Pemain yang mengantongi paspor Sierra Leone Afrika Barat ini. Masih gagal dari penguasaan bola dari Hakim. Masih belum berubah kedudukan hingga penghujung laga babak yang kedua. Kedua kesebelasan masih bermain imbang 0-0 antara tim elit Telabang FC menghadapi Peros FC dalam laga pemungkas perempat final pada sore hari ini. Memperebutkan satu tiket tersisa melaju ke semifinal PBM Gunangan Telabang Cup kedua ini. Yang mana siapa tim yang memenangkan pertandingan di sore ini akan berjumpa nanti dengan Muaro Sopan di laga semifinal. Yang mana Muaro Sopan telah lebih dulu memastikan satu tiket ke semifinal setelah di perempat final kemarin berhasil menyingkirkan ADR Pulau Punjung melalui drama adu penalti. Jadi siapa tim yang lolos dan pertandingan sore hari ini akan berjumpa nanti dengan Muaro Sopan di babak semifinal. Kembali kali ini Amadu Jalo kepada Dian, pendek kali ini. Ada Heru di sana melakukan pengawalan. Baik kali ini Aldi Kemra, masih Aldi Kemra kali ini kepada Sandi Bule, kotak penalti yang dituju. Namun kembali sebuah intercept saja dilakukan oleh Heru tadi. Bermain terenggilas nampaknya Heru di jantung pertahanan dari Peros FC di laga sore hari ini. Kembali melahirkan bola. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Peros FC. Keluar Rifki nomor punggung 11, masuk Al Farizi nomor punggung 19. Keluar nomor punggung 19, masuk nomor punggung 11. Al Farizi nomor punggung 11 masuk menggantikan nomor punggung 19. Kembali sebuah peluang kali ini dan masih mampu diamankan. Gagal tadi sebuah umpan dari kembali Joko Sarewa kuasai bola kali ini. Dan kembali sebuah pelanggaran. Maafkan lewat informasi yang mana pemenang pada sore hari ini akan berjumpa dengan Persena Air Amo di babak semifinal. Jadi kami ralat informasi kami, pemenang pada laga sore ini dipastikan nanti akan berjumpa dengan Persena Air Amo dalam babak semifinal. Yang mana Persena Air Amo telah lebih dulu memastikan satu tiket ke semifinal setelah kemarin menumbangkan tim dari Paris FC. Jadi kami ralat informasi kami. Phải tổng cân đi rồi. Sedangkan di pool sebelah Banteng FC nanti akan berjumpa dengan Muaro Sopan dalam babak semifinal. Jadi kembali kami informasikan untuk besok sore pertandingan akan diliburkan dan kita akan kembali memainkan babak semifinal pada hari Kamis. Laga antara Banteng FC akan menghadapi Muaro Sopan pada hari Kamis nanti. Kembali sebuah peluang, namun sayang kembali mampu diamankan tadi. Ini bagi anda para pecinta pecinta sepak bola, jangan sampai lewatkan babak semifinal pertama pada hari Kamis nanti. Laga antara Banteng FC menghadapi Muaro Sopan.
Dah 30 minit lah tu. Belum lagi dah. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Sebuah peluang kali ini dimiliki oleh Selabang FC atau Peros FC nampaknya melalui sebuah tendang bebas kali ini dari jarak cukup menguntungkan, berada tipis di luar kotak. 16 pertahanan dari Selabang. Bola dihadapi oleh sang kapten Muhammad Kizan kali ini yang akan melakukan eksekusi tendang bebas kali ini dari jarak yang cukup menguntungkan, berada tipis di luar kotak. 16 pertahanan dari Selabang. Kita saksikan 4 atau 5 punggawa dari Selabang FC coba melakukan pagar hidup. Mampukah Muhammad Kizan memperdaya sang penjaga gawang Sam Dilova? Kita nantikan tendang mereka. Kizan, kapten Muhammad Kizan mengambil ancang-ancang. Kizan membentur pagar dari tendangan dilakukan oleh Muhammad Kizan. Sebuah intercept dilakukan oleh Amran Arahab, menghalau bola meninggalkan daerahnya. Perebutan kembali terjadi di lingkaran tengah. Kevin Junior kerjasama dengan Iqbal kali ini. Kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi kembali kami informasikan kepada Anda segenap pecinta penyelundup sepak bola untuk hari Kamis nanti jangan sampai dilewatkan laga semifinal pertama antara Banteng FC menghadapi Muaro Sopan. Dan untuk besok sore kita libur. Jadi kembali pertandingan akan digelar dalam babak semifinal pertama pada hari Kamis nanti, laga antara Banteng FC kontra Muaro Sopan. Kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Bola dalam penguasaan Napoleon, umpan dari kepada Aldi Kemra atau Akim Wonderboy. Masih jadi perebutan. Gobiro Saki datang membantu. Masih dimenangkan oleh Gobiro Saki duel kali ini. Sebuah sliding tag tadi dilakukan Riri, menghalau bola meninggalkan daerahnya. Main cukup terenggilas nampaknya para anak asuh dari Peros FC di laga pada sore hari ini. Nah, sekali lempar ke alam saja bagi Selabang. Aldi Kemra gagal tadi penguasaan bola. Amadu Jalo, Hakim Wonderboy kembali mentah. 2 menit tambahan waktu di babak kedua. 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Memasuki menit injury time babak yang kedua dengan 2 menit tambahan waktu yang diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kedua kesebelasan masih bermain dengan skor imbang 0-0. Mungkin ke laga pada sore kembali akan ditentukan melalui drama adu penalti. Kita nantikan hingga akhir laga pada sore hari ini. Kembali kali ini nampaknya pertarungan di daerah pertahanan. Amran Arahab tadi yang berduel dengan pemain berkostum 11 Al Farozi tadi. Gadis. Kembali hanya melahirkan tendang bebas saja bagi kesebelasan Selabang FC. Bola dihadapi oleh Oki Samdilova. Lagung sudah tinggi melambung bola kali ini langsung mengarah ke daerah pertahanan. Ada Sandi Bule di sana. Kembali intercept dilakukan oleh Heru tadi. Apa yang terjadi? Kurang jelas kita dari kejauhan. Kembali duel terjadi nampaknya di daerah pertahanan dari Peros FC. Tim medis. Silih berganti nampaknya para pemain kita tergeletak di tengah lapangan menandakan tingginya tensi laga yang tersaji pada sore hari ini. Insiden demi insiden dan benturan demi benturan tak terelakkan menandakan tingginya tensi laga dalam perebutan satu tiket ke semifinal di laga bergengsi Titian Gunang Selabang Cup pada sore hari ini. Yang mana hingga menit-menit injury time babak yang kedua kesebelasan masih bermain dengan skor imbang 0-0. Dan kita lihat wajah-wajah tegang dari kedua band cadangan baik dari Peros FC maupun dari Selabang FC melihat anak asuhnya berlaga di sore hari ini masih bermain dengan skor imbang 0-0. Mungkinkah laga ini harus ditentukan melalui drama adu penalti pada sore hari ini? Menarik, kita nantikan. Dan para tokoh kita masih tetap setia nampaknya menyaksikan jalannya pertandingan di penghujung babak yang kedua ini. Kembali sebuah peluang kali ini tercipta bagi kesebelasan Selabang FC melalui servis tenang bebas kali ini. Di sana ada Amadu Jalur juga Aldi Kemra. Siapakah yang akan mengeksekusi tendangan? Nampaknya Amadu Jalur yang akan mengeksekusi tenang bebas kali ini. Pemain mengantongi paspor Sierra Leone Afrika Barat yang turun di lini tengah dari Selabang FC di laga ini. Mengambil ancang-ancang Amadu Jalur. Masih jauh dari sasaran dan
Akhirnya akhir seimbang wasit utama kita yang memimpin laga pada sore hari ini telah menyelesaikan. Di babak kedua terjadi imbang 0-0 dan adu penalti. Ya, adu penalti kita lihat. Baik, penonton pecinta sepak bola, nampaknya laga seru yang tersaji pada sore hari ini harus berakhir dengan imbang 0-0 dan pertandingan harus ditentukan kali ini beramai-ramai partai semifinal antara sang juara bertahan Banteng FC menghadapi Moro Sopan dari Damasraya. Kita saksikan gegap gempita para pecinta sepak bola menyaksikan laga seru yang tersaji di sore ini. Tampak wasit sedang menunggu para Algojo adu penalti. Akan melakukan eksekusi penalti untuk menentukan kemenangan di pertandingan sore hari ini. Kepada manajer dari Kelabang agar menyerahkan nama-nama Algojo-nya ke meja kami. Ya, drama adu penalti antara Kelabang FC dengan mantan penggawa Persija Cilencong ini Verso FC. Eksekutor pertama dari Kelabang FC. 1-0 Kelabang FC. Mantan bintang Persija Cilencong ini dengan kenama dari Kemang Baru ini menjadi Algojo pertama dari kesebelasan Kelabang FC berhasil membobol gawang dari Tanjung. Penendang pertama dari Peron FC Muhammad Izan nomor punggung 28. Pemain yang beroperasi sebagai center baik atau orang terakhir dan pertahanan dari Peron ini juga kepetan kapten kesebelasan dipercaya menjadi Algojo pertama dari kesebelasan Peron FC dalam drama adu penalti pada sore ini. Kita nantikan tendang dari kaki sang kapten Muhammad Izan. Mampukah Muhammad Izan memperdaya Oki Sambiloba? Mengambil andang-andang sang kapten Muhammad Izan. Namun sayang bola meleset ke gawang dari Oki. 1-1 kedudukan. Penendang kedua dari Kelabang FC Bukiro Zaki nomor punggung 8. Gelandang jangkar dari kesebelasan Kelabang FC dipercaya sebagai eksekutor kedua. Kita nantikan tendang dari kaki Bukiro Zaki. Pemain yang besar bersama PSK kawal untuk ini dipercaya menjadi gelandang jangkar dari tengah kesebelasan Kelabang FC di laga ini. Mengambil andang-andang Bukiro Zaki dan juga ingin membalas penempatan bola dari Bukiro Zaki. Kembali skor 2-1. Penendang kedua dari Peron FC Riri nomor punggung 8. Pemain yang beroperasi sebagai jenderal lapangan tengah dari kesebelasan Peron FC ini dipercaya menjadi Algojo kedua dari Peron di laga ini. Pemain tersebut ini yang mampu memimpin tim tengah dari kesebelasan Peron sepanjang pertandingan. Riri nomor punggung 8. Kita nantikan tendang dari kaki sang gelandang elegan Riri. Mampukah memperdaya Oki Sambilova? Mengambil andang-andang Riri. Terbaca dari tendangan dari Riri. Penendang ketiga dari Kelabang FC Adi Kendra nomor punggung 7. Yang mana Adi Kendra ini sama-sama kita ketahui merupakan sang kapten utama dari tim elit Persiju Cilencong yang juga sukses mengantarkan tim kebanggaan kita Persiju melaju ke babak 8 besar Liga 3 Region Sumbar. Inilah profil dari bintang Adi Kendra yang turun di lini serang dari kesebelasan Kelabang FC di laga ini, yang merupakan kapten utama Persiju Cilencong mengarungi Liga 3 Region Sumbar saat ini. Kita nantikan tendang dari sang bintang Adi Kendra. Mengambil andang-andang Adi Kendra. Baik sekali Adi Kendra. Pemain kenamaan Persiju Cilencong yang memimpin tim kebanggaan kita Persiju berlaga mengarungi Liga 3 Indonesia Region Sumbar ini adalah Adi Kendra.
Dan berikut penendang ketiga dari Peron, Joko Sadio, nomor punggung 33. Yang juga merupakan bintang Persiju ini yang harus saling terkam di laga ini dengan rekannya Aldi Gembras. Kita nantikan tendang dari kaki Joko Sadio yang merupakan Algojo ketiga dari kesebelasan Peron di laga ini dengan skor sementara 2-3. Dan berhasil 2-3 skor. Penendang keempat dari Kelabang, Napoleon, nomor punggung 16 dengan skor 3-2. Kita nantikan tendang dari kaki sang bintang Napoleon Leon, pemain yang diterbangkan dari Kuantik United ini, pemain yang lama bermain di Liga Indonesia bersama Persib 9, Persiraja dengan dan Persib Bangko ini. Dipanggil oleh Amroana memperkuat Telabang FC di pegelaran Akbar Indian Gunang Telabang Cup kedua ini. Salah satu tokoh muda Kamang Baru yang bersukses mengangkat kegiatan Akbar di penghujung 2021 ini guna menghibur segenap pecandu sepak bola dengan mendatangkan saudara bintang menghiasi line up dari Telabang di laga Indian ini. Napoleon, pemain yang punya karat pengalaman ini malah melintang di dunia persepak bola dan bermain di Liga Indonesia. Itulah profil dari Napoleon Leon. Penendang keempat dari Peron FC, nomor punggung 7, Heru. Dengan skor 2-4. Kita nantikan tendang dari kaki Heru. Tendang yang beroperasi di sektor pertahanan ini. Heru yang belanjang dan bagus ini menempatkan bola ke sektor kanan. Penendang terakhir dari kesebelasan Telabang FC, Amadu Salo, nomor punggung 10. Bintang yang diterbangkan dari Peralihan Afrika Barat ini, salah satu pemimpin asing yang berpaspor Peralihan Afrika Barat ini, pemain yang sempat bergabung bersama Madura United U18 ini, memperkuat Telabang FC di turnamen kali ini menjadi penendang penentu kemenangan dari kesebelasan Telabang FC di laga ini dengan skor 4-3. Bila mana Amadu Jalo berhasil, akan dipastikan Telabang FC melenggang ke babak semifinal. Dan tidak tendang dari kaki Amadu Jalo mengambil jangka dengan skor 3-4. Seorang lain. Cik lain. Kalau masuk ke tahu tak? Yang mana ini juga merupakan penentu dari para Bausi. Bila mana Jepun Bunur gagal meletakkan gol ke gawang dari Oki Sambulopa, maka dipastikan Peron akan tersingkir dari turnamen ini. Dan bila mana Jepun Bunur berhasil memperdaya Oki Sambulopa, maka akan dilanjutkan dengan penendang berikutnya. Kita lanjutkan penendang penentu dari kaki Jepun Bunur. Akhirnya dimenangkan oleh Telabang FC. Ya, kemeriahan yang luar biasa, yang cukup luar biasa dari Amrul. Ya, kita lihat Amrul, ya gimana Amrul dengan kemenangan ini dengan adu penalti. Gimana kemenangan adu penalti ini? Alhamdulillah menegangkan. Ya, apa harapannya ke depan? Harapannya babak kedua ke depan yang belum habis masuk semifinal. Ya, besok semifinal lagi. Berhadapan dengan
Persena. Oh iya, hari apa? Dan rekan-rekan panitia Jumat. agar membantu Ya, oke. Selamat. Sekarang pemberitahuan kepada rekan-rekan panitia agar membantu Ya, bagian parkir untuk mengatur kendaraan yang keluar. Saking padatnya pengunjung kita laga berakhir hari ini. Ya, nampak mereka pemenang luar biasa. Demikianlah laporan kendaraan kami di laga pada sore ini.